Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik di seluruh Nusantara. Kembali lagi bertemu dengan saya Noliana Sartika. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah kerajaan Islam. Diharapkan untuk adik-adik semua, setelah melihat video pembelajaran ini, kita mampu mencapai tujuan pembelajaran dari materi tentang kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, adik-adik mampu menyebutkan tentang kerajaan Islam di Indonesia secara tepat. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang dapat dicapai yaitu adik-adik mampu menjelaskan materi kerajaan Islam secara mandiri. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi kerajaan Islam di Indonesia, adik-adik dapat melihat video pembelajaran berikut ini. Baik, di sini kita lihat di video ini terdapat peta wilayah Indonesia, tetapi di sini kita akan fokus pada peta persebaran kerajaan Islam tertua di Indonesia. Di sini terlihat ada beberapa daerah di mana kerajaan Islam di Indonesia itu berdiri. Kita lihat itu ada di daerah Samudra Pasai atau Aceh, selanjutnya daerah Perlak, kemudian juga di daerah Malaka, dan kemudian di sini ada di Pagaruyung atau di wilayah Sumatera Barat. Kemudian terdapat juga kerajaan Islam itu di Cirebon, di Demak, dan di Ternate dan Tidore. Nah, adik-adik, di sini kita lihat gambar salah satu peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Di sini terlihat gambar Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini berdiri kurang lebih pada tahun 840 sampai masa berjayanya itu 1292 Masehi. Nah, adik-adik, kita akan membahas tentang Kerajaan Perlak. Tadi sudah kita lihat gambar salah satu peninggalan sejarah kerajaan Islam yaitu Kerajaan Perlak. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya. Sejarah berdirinya Kerajaan Perlak itu pada tahun 840 Masehi diawali dengan datangnya rombongan yang berjumlah kurang lebih 100 orang yang dipimpin oleh nahkoda khalifah ke negeri Perlak. Nah, negeri Perlak ini merupakan sebuah daerah di pesisir timur daerah Aceh, yaitu daerah utara Pulau Sumatera. Pada awalnya, rombongan yang berjumlah 100 orang yang dipimpin oleh nahkoda khalifah ini bertujuan untuk berdagang sekaligus berdakwah. Berdakwah menyebarkan agama Islam di negara Perlak atau di daerah pesisir timur yaitu daerah Aceh di Indonesia. Sehingga dengan tujuan mereka berdagang sekaligus berdakwah, lama-kelamaan mereka menetap di wilayah Perlak ini dan mendirikan sebuah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Perlak. Selanjutnya kita akan membahas tentang masa kejayaan Kerajaan Perlak. Nah, masa kejayaan Kerajaan Perlak itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mahdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat, yakni pada tahun 1225 sampai 1262 Masehi. Pada masa kejayaan pemerintahan beliau, itu Perlak mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat, yakni dalam bidang pendidikan Islam dan bidang perluasan dakwah Islamia. Pada masa pemerintahan beliau, kejayaan ini atau masa keemas kerajaan Perlak ini sangatlah besar, sehingga tercatat dalam sejarah bahwa masa kejayaan kerajaan Perlak itu pada masa pemerintahan Sultan Mahdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat. Nah, selanjutnya adik-adik bisa lihat di layar video pembelajaran ini yaitu peninggalan kerajaan Perlak. Di gambar ini ada dua peninggalan kerajaan Perlak. Yang pertama yaitu stempel kerajaan. Nah, stempel kerajaan ini digunakan oleh kerajaan Perlak untuk sebagai identitas resmi dari kerajaan. Misalnya surat dan lain sebagainya yang menjadi simbol resmi dari kerajaan Perlak. Di sini selanjutnya mata uang emas. Nah, mata uang emas ini digunakan oleh kerajaan Perlak sebagai alat tukar atau sebagai alat transaksi dari berdagang yang menjadi ciri khas
pada kerajaan Perlak. Nah, mata uang emas ini merupakan mata uang logam pertama di Indonesia. Pertama kali negara Indonesia atau menggunakan mata uang emas yaitu pada masa kerajaan Perlak. Nah, baik adik-adik, selanjutnya kerajaan Islam di Indonesia yang kedua yaitu Ternate dan Tidore. Kerajaan Islam Ternate dan Tidore yaitu berdiri pada tahun 1257 Masehi sampai 1950 Masehi. Sejarah berdirinya kerajaan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke Maluku. Nah, dari sinilah muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kieraha atau Maluku 4 Raja, yaitu Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Kerajaan Ternate dan Tidore itu terletak di sebelah pulau Halmahera, Maluku Utara. Nah, itulah sejarah berdirinya kerajaan Ternate dan Tidore yang merupakan perpaduan dari 4 kerajaan Islam di Maluku. Selanjutnya itu masa kejayaan kerajaan Ternate dan Tidore. Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Nah, Sultan Nuku itu dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu oleh Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, dan ulet serta waspada. Nah, pada masa kerajaan Ternate dan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku itu berhasil menyatukan Ternate dan Tidore yang tadinya itu terdiri dari 4 kerajaan di Maluku, itu berhasil dijadikan satu pada satu kekuasaan dalam satu pemerintahan, yaitu pada masa Sultan Nuku pada tahun 1780 dan sampai 1805 Masehi. Baik adik-adik, selanjutnya kerajaan Islam di Indonesia yaitu Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai itu berdiri dari tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Kita lihat sejarah berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh itu sekitar tahun 1267. Kesultanan Pasai itu dikenal juga dengan nama Samudra Darussalam atau Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera atau kurang lebih sekitar kota Loksemawe, Aceh Utara, Provinsi Aceh di Indonesia. Masa kejayaan Samudra Pasai dalam catatan Ibnu Battuta seperti kita lihat pada video pembelajaran ini, Sultan Malik Al-Tahir merupakan pemimpin yang memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari ilmu agama, sehingga pada masa kepemimpinannya kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan, di mana kerajaan Samudra Pasai ini menjadi pusat perdagangan internasional yang dikunjungi pedagang saudagar dari berbagai belahan dunia. Adik-adik, selanjutnya kita lihat peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Nah, di video ini adik-adik bisa lihat benda yang merupakan peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Benda ini kita kenal dengan sebutan Cokrodonya. Cokrodonya itu merupakan sebuah lonceng yang berbentuk stupa yang merupakan buatan dari negeri Cina pada tahun 1409 Masehi. Ukuran Cokrodonya ini tingginya yaitu 120 cm, sedangkan lebarnya itu 75 cm. Jadi ini merupakan peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai.
Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membahas kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan selanjutnya Kerajaan Pagaruyung yang terletak di Sumatera Barat yang berdiri pada tahun 1347 sampai 1820 Masehi. Sejarah berdirinya Kerajaan Pagaruyung, Kerajaan Pagaruyung ini merupakan wilayah kekuasaan yang terdapat di daerah Provinsi Sumatera Barat atau yang lebih kita kenal dengan daerah Minangkabau. Nah, nama Pagaruyung itu diambil dari daerah tempat kerajaan tersebut berada, yaitu daerah Pagaruyung. Jadi, kerajaan Pagaruyung ini terletak di daerah yang namanya daerah Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung itu didirikan oleh Aditya Warman pada tahun 1347 Masehi seperti yang tertulis pada bagian belakang Arca Amogahapsa. Arca Amogahapsa merupakan peninggalan kerajaan Pagaruyung yang menjadi bukti sejarah berdirinya Kerajaan Pagaruyung. Selanjutnya masa kejayaan Kerajaan Pagaruyung yaitu pada masa Raja kedua Kerajaan Pagaruyung yang bernama Anggawarman. Kerajaan Pagaruyung memasuki masa kejayaan dengan adanya bukti bertumbuh pesatnya kemakmuran masyarakat pada masa itu dan juga berkembangnya usaha pertanian rakyat secara signifikan. Jadi daerah Sumatera Barat itu sebagai pusat perdagangan emas dan pendulangan. Nah, dengan adanya bukti bahwa daerah Sumatera Barat terutama di Kerajaan Pagaruyung sebagai daerah pusat perdagangan menjadi bukti otentik bahwa Kerajaan Pagaruyung pernah mengalami masa kejayaan pada masa Anagawarman, yaitu terutama dalam hal perdagangan. Baik, selanjutnya kita akan melihat peninggalan Kerajaan Pagaruyung. Di video ini adik-adik dapat melihat ada dua benda yang merupakan peninggalan Kerajaan Pagaruyung. Yang pertama kita lihat di sini adalah batu basure. Batu basure atau batu tertulis merupakan batu prasasti yang bertuliskan naskah Palavo kuno India yang menceritakan tentang legenda Aditya Warman pada tahun 1347 Masehi. Jadi batu ini menceritakan tentang raja Kerajaan Pagaruyung yaitu Raja Aditya Warman. Nah, di sebelahnya kita lihat ada batu kasur. Batu kasur merupakan salah satu tempat ujian calon-calon Raja Pagaruyung sebelum memerintah. Jadi batu ini merupakan tempat ujian atau tempat percobaan tes bagi calon-calon raja sebelum dia memerintah atau memegang kekuasaan Istana Pagaruyung. Baik adik-adik, selanjutnya kerajaan Islam di Indonesia yaitu Kerajaan Malaka yang berdiri dari tahun 1430 sampai 1677 Masehi. Nah, sekarang kita lihat di video pembelajaran ini sejarah berdirinya Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Para Meswara itu berasal dari Sriwijaya, dari Kerajaan Sriwijaya dan merupakan putra Raja Samagi. Saat itu ia masih menganut agama Hindu. Nah, dia melarikan diri ke Malaka karena kerajaannya di Sumatera runtuh akibat diserang Majapahit. Kerajaan Malaka itu berada di semenanjung Malaya dengan ibu kota di Malaka. Jadi berdirinya Kerajaan Malaka ini yaitu didirikan oleh raja dari Kerajaan Sriwijaya. Kemudian kita lihat di sini masa kejayaannya. Masa kejayaan Kerajaan Malaka yaitu pada masa Prameswara. Sebagai salah satu bandar ramai yang terletak di kawasan timur, Malaka juga dikunjungi oleh para pedagang Islam. Nah, dengan kondisi letak wilayah Kerajaan Malaka ini yang sangat strategis sehingga menyebabkan Kerajaan Malaka banyak dikunjungi oleh para pedagang dan ini membuat sebagai salah satu faktor pendorong masa kejayaannya. Nah, masa kejayaan ini
pada masa Prameswara memerintah, yaitu pada tahun 1414 Masehi, yang kemudian pada tahun itu juga Raja Prameswara itu masuk Islam. Dengan masuknya raja ke dalam agama Islam, maka Islam kemudian menjadi agama resmi di Kerajaan Malaka, sehingga yang sebelumnya Kerajaan Malaka bercorak kerajaan Hindu kemudian berubah menjadi kerajaan Islam, sehingga dengan otomatis banyak rakyatnya yang ikut juga masuk agama Islam. Dengan masuknya Raja Prameswara memeluk agama Islam, sehingga otomatis banyak rakyat Malaka yang juga ikut memeluk agama Islam. Kemudian dengan otomatis kerajaan Malaka menjadi kerajaan Islam, sehingga untuk masa kejayaannya kerajaan Malaka ini mencapai puncak kejayaan itu pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah, yaitu pada tahun 1459 sampai 1477, di mana kerajaan Malaka itu berkembang menjadi pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara. Itulah puncak dari masa kejayaan kerajaan Malaka. Baik adik-adik, di sini kita lihat di video pembelajaran kali ini yaitu peninggalan kerajaan Malaka. Di sini bisa adik-adik lihat bahwa peninggalan kerajaan Malaka seperti pada gambar yaitu Masjid Kampung Hulu. Masjid Kampung Hulu Malaka itu atapnya bersusun 3 lengkap dengan sebuah menara. Sedangkan di sebelah kiri itu ada atap kolam tempat wudhu. Nah, gerbang utamanya sekaligus berfungsi sebagai tempat meletakkan beduk dan tempat mengumandangkan azan. Jadi, Masjid Kampung Hulu ini merupakan masjid peninggalan dari Kerajaan Malaka yang merupakan ciri khas Kerajaan Malaka pada masa itu. Nah, kerajaan Islam selanjutnya yaitu Kerajaan Cirebon yang berdiri pada tahun 1430 sampai 1677 Masehi. Dan kita lihat pada video pembelajaran ini sejarah berdirinya Kerajaan Cirebon. Asal mula Kesultanan Cirebon yaitu berawal dari Sunan Gunung Jati yang bernama asli Syarif Hidayatullah. Beliau mendirikan Kerajaan Cirebon. Nah, kita lihat bahwa beliau merupakan anggota Wali Songo. Syarif Hidayatullah memutuskan atau memusatkan penyebaran agama Islam di Jawa Barat yang diawali dengan membangun masjid di daerah Cirebon. Ini merupakan awal berdirinya Kerajaan Cirebon. Kemudian bisa kita lihat di sini masa kejayaan Kerajaan Cirebon. Masa kejayaan Kerajaan Cirebon itu diawali dengan perkembangan Islam, perkembangan agama Islam, di mana penyebaran yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah yang merupakan salah satu anggota Wali Songo. Pada masa Syarif Hidayatullah ini, Islam berkembang dengan sangat pesat dan Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan sehingga tujuan utama dari Syarif Hidayatullah ke Pulau Jawa adalah menjadi pembalik dan menyiarkan Islam, sehingga dengan tujuan itu beliau mampu mendirikan Kerajaan Cirebon dan mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama dalam penyebaran agama Islam di daerah Pulau Jawa, Jawa Barat khususnya, yaitu di daerah Cirebon. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bagaimana bentuk peninggalan Kerajaan Cirebon. Di sini kita ambil sampel salah satu peninggalan Kerajaan Cirebon yaitu Kerajaan Singobarong. Kerajaan Singobarong ini digunakan oleh Raja Kerajaan Cirebon dalam menyebarkan agama Islam dan dalam melaksanakan pemerintahan Kerajaan Cirebon. Baik, kita lihat kerajaan Islam pada video pembelajaran ini. Yang terakhir yaitu Kerajaan Demak yang berdiri pada tahun 1475 sampai 1548 Masehi. Nah, Kerajaan Demak itu berdirinya Kerajaan Demak diawali dengan ketika runtuhnya Kerajaan Majapahit kurang lebih pada abad ke-15, di mana Raden Patah merupakan pendiri dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini mempunyai lokasi yang sangat strategis karena kerajaan tersebut sangat dekat dengan pelabuhan bergota dari Kerajaan Mataram kuno dan Jepara. Jadi lokasi Kerajaan Demak itu terletak di antara atau sangat dekat dengan pelabuhan dari Kerajaan Mataram kuno dan Jepara. Kedua tempat ini membuat Demak menjadi kerajaan dengan pengaruh sangat besar di Nusantara pada masa itu karena letaknya yang sangat strategis sebagai daerah perlintasan
perlintasan dan persinggahan. Kemudian kita lihat juga adik-adik masa kejayaan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak itu didapat pada masa Raja Sultan Trenggono. Kerajaan Demak mengalami masa kejayaannya, di mana Islam berkembang lebih luas lagi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Sultan Trenggono mengirim Fathahillah ke Banten. Dalam perjalanannya bertemu dengan Syarif Hidayatullah. Maka bersama dengan pasukan Cirebon, Fathahillah berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Nah, pada masa itu Syarif Hidayatullah bertemu dengan Sultan Trenggono dalam perjalanannya, sehingga mereka berkolaborasi, bekerja sama menaklukkan Banten dan Pajajaran. Seterusnya kita lihat di video pembelajaran kali ini, yaitu salah satu peninggalan Kerajaan Demak. Di video ini dilihat bahwa salah satu peninggalan Kerajaan Demak yaitu beduk dan kentongan. Nah, beduk dan kentongan ini merupakan alat yang digunakan untuk memanggil orang yang berada di sekitar masjid dengan tujuan untuk datang ke masjid agar melaksanakan sholat 5 waktu setelah azan dikumandangkan. Nah, adik-adik, demikian tadi video pembelajaran tentang Kerajaan Islam di Indonesia. Semoga dengan melihat video pembelajaran tadi, adik-adik dapat memahami dan mampu menyebutkan tentang Kerajaan Islam di Indonesia, serta nanti adik-adik juga mampu menjelaskan kepada teman-teman bagaimana Kerajaan Islam di Indonesia dari sejarahnya, peninggalan-peninggalannya, dan sebagainya. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.